Apakah pemahaman budaya ada benarnya kalau perempuan lebih peka secara emosional daripada laki-laki? Atau bahwa seorang laki-laki itu tidak akan mampu merasakan perasaan atau emosi tertentu sebelum dia merasakannya? Nah, penjelasan untuk pola pikir yang berbeda ini terletak dalam karakter biologinya. Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Resensi Channel. Kali ini kita akan membedah sebuah buku yang berjudul Female Brain, Otak Perempuan, dengan subjudul Mengungkap Misteri Otak Perempuan, yang ditulis oleh seorang ilmuwan otak bernama Loan Brizendine. Loan Brizendine adalah seorang ilmuwan Amerika. Dia adalah seorang dokter, peneliti, profesor yang ahli pada bidang neuropsikiatri. Neuropsikiatri itu adalah gabungan antara ilmu otak dan ilmu jiwa. Penelitian Brizendine menyangkut mood dan hormon pada wanita. Buku ini hadir untuk menguak temuan mutakhir tentang otaknya perempuan. Buku ini didasarkan pada pengalaman klinis Brizendine selama lebih dari 20 tahun sebagai seorang neuropsikiater, ahli saraf jiwa. Harapannya semoga otak perempuan akan dipandang dan dipahami secara lebih luas dan terarah, dan sebagai instrumen yang sangat terasa dan berbakat, sebab memang demikianlah adanya. Pembahasan pertama, lahirnya otak perempuan. Tidak ada otak yang unisex. Artinya otak unisex itu otak sekaligus otak laki-laki dan otak perempuan. Anak perempuan lahir dalam keadaan telah tertata sebagai anak perempuan. Dan anak laki-laki lahir sudah tertata sebagai anak laki-laki juga. Jadi tidak ada yang unisex. Otak mereka berbeda pada saat dilahirkan. Otak mereka lah yang mendorong impuls, nilai, dan keberadaan sejati mereka. Jadi, jika kita kembali ke proses terciptanya manusia hingga usia 8 minggu, semua otak janin kelihatan berjenis kelamin perempuan. Suatu gelombang besar testosteron yang dimulai pada minggu ke-8 akan mengubah otak unisex ini menjadi otak laki-laki. Jika gelombang testosteron ini tidak terjadi, otak perempuan ini terus tumbuh tanpa gangguan. Sel-sel otak janin bayi perempuan ini menumbuhkan lebih banyak lagi sambungan-sambungan di pusat-pusat komunikasi serta area-area yang memproses emosi. Oke, selama di dalam rahim, anak perempuan tidak mengalami gelombang testosteron yang menciutkan pusat-pusat untuk komunikasi, pengamatan, dan pemrosesan emosi. Akibatnya, potensi mereka untuk mengembangkan keterampilan dalam bidang-bidang ini lebih baik daripada keterampilan anak-anak laki-laki saat dilahirkan. Otak gadis remaja. Tahun-tahun usia remaja dalam masa yang penuh gejolak. Otak si gadis remaja itu sedang mengatur ulang dan merapikan beberapa sirkuit saraf yang menentukan caranya berpikir, merasa, dan bertindak, serta terobsesi dengan penampilannya. Selama masa pubertas, seluruh alasan keberadaan biologis seorang gadis adalah untuk menjadi gadis yang menarik secara seksual. Dia mulai menilai dirinya dengan melihat rekan-rekan sebaya, serta citra perempuan menarik lainnya yang ada di media. Di otak, estrogen beroktan tinggi yang mengaliri jalur-jalur otak mereka menyulut obsesi ini. Hormon-hormon yang mempengaruhi daya tangkap mereka terhadap stres sosial membumbung setinggi langit. Kita tahu bahwa kadar estrogen para gadis menanjak saat pubertas. Kadar estrogen menekan tombol-tombol di dalam otak para gadis untuk lebih banyak berbicara, lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman sebaya, lebih sering memikirkan anak laki-laki, banyak berinteraksi dengan teman sebaya, lebih sering memikirkan anak laki-laki, lebih mencemaskan penampilan, lebih stres, dan lebih banyak menunjukkan emosi secara berlebihan. Robert Joseph di University of Texas telah menyimpulkan bahwa harga diri laki-laki ditimbulkan oleh kemampuan mereka mempertahankan kemandirian dari orang lain. Sebaliknya, harga diri perempuan itu dipertahankan sebagian oleh kemampuan menjaga hubungan akrab dengan orang lain. Akibatnya, sumber stres terbesar dalam otak seorang perempuan atau gadis mungkin adalah rasa takut akan kehilangan hubungan keakraban serta tidak terdapat dukungan sosial penting yang mungkin terjadi, cinta dan kepercayaan. Kita menghabiskan lebih dari 9% dari sekian juta tahun yang diperlukan manusia untuk berevolusi dengan hidup dalam kondisi yang primitif. Akibatnya demikian, menurut teori otak kita berkembang untuk memecahkan bermacam-macam persoalan yang dihadapi nenek moyang manusia. Tantangan terpenting yang mereka hadapi adalah tentu saja reproduksi. Ini bukan hanya masalah punya anak, melainkan juga untuk memastikan bahwa anak-anak itu akan hidup cukup lama untuk menyebarkan gen-gen mereka. Jatuh cinta adalah salah satu perilaku atau keadaan otak paling tidak rasional yang tak terbayangkan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Otak menjadi tidak logis dalam gelora asmara baru itu.
Akibatnya, otak benar-benar buta terhadap kekurangan sang kekasih. Ini adalah keadaan di luar kesadaran. Area otak jatuh cinta ini pada hakikatnya adalah suatu sistem motivasi yang berbeda, tetapi bertumpang tindih dengan area dorongan seks di otak. Aktivitas otak yang membara ini berbahan bakar hormon dan senyawa kimia saraf seperti dopamin, estrogen, oksitosin, testosteron. Sejumlah sirkuit otak yang diaktifkan saat kita jatuh cinta sama dengan area-area dalam otak seorang pecandu narkoba yang sedang parah-parahnya mendambakan suntikan berikutnya. Aktivitas seperti membelai, mencium, menatap, dan memeluk dapat memulihkan ikatan-ikatan kimia, cinta, dan kepercayaan di otak. Serbuan oksitosin dopamin sekali lagi menekankan kegelisahan dan kesangsian serta memperkuat semua sirkuit cinta di otak. Baik pada laki-laki maupun perempuan, oksitosin menimbulkan rasa santai, keberanian, ikatan, dan kepuasan akan diri pasangan. Dan agar efek-efeknya bertahan dalam jangka panjang, sistem keterikatan di otak memerlukan aktivasi berulang hingga setiap hari melalui oksitosin yang dirangsang oleh kedekatan dan sentuhan. Emosi otak yang merasa. Apakah pemahaman budaya ada benarnya kalau perempuan lebih peka secara emosi daripada laki-laki? Atau bahwa seorang laki-laki tidak akan tahu emosi tertentu kecuali kalau emosi itu menumbuk kepalanya? Penjelasan untuk pola pikir yang berbeda ini terletak dalam karakter biologi otak. Otak perempuan merupakan mesin emosi berperforma tinggi. Mesin ini dirancang untuk melacak detik demi detik berbagai sinyal nonverbal dari perasaan orang lain. Sebaliknya, otak laki-laki, menurut para ilmuwan, tidaklah sehebat itu dalam membaca ekspresi wajah dan nuansa emosi, khususnya tanda-tanda kesedihan, keputusasaan. Baru ketika melihat air mata meleleh, laki-laki sadar bahwa ada yang tidak beres. Perasaan batin bukan sekedar keadaan emosi yang bergerak bebas, melainkan benar-benar sensasi fisik yang menyampaikan makna pada area-area tertentu dalam otak. Sebagian perasaan batin yang lebih tajam ini mungkin berkaitan dengan jumlah sel yang tersedia dalam otak perempuan untuk melacak berbagai sensasi tubuh. Selain pubertas, sel-sel ini bertambah. Meningkatkan estrogen berarti bahwa para gadis lebih merasakan sensasi batin dan rasa sakit fisik dibandingkan dengan anak laki-laki. Menurut peneliti di University of Michigan, perempuan menggunakan kedua sisi otak untuk menanggapi pengalaman-pengalaman emosi, sedangkan laki-laki hanya menggunakan satu sisi. Dalam penelitian lain di Stanford University, para sukarelawan memandang sejumlah gambar yang menunjukkan emosi sementara otak mereka diamati. 9 area berbeda yang menyala pada perempuan, tetapi hanya 2 yang menyala pada laki-laki. Masa depan otak perempuan. Dengan memahami fenomena alamiah perempuan, perempuan akan mampu merancang masa depan yang lebih baik. Oleh karena sudah banyak perempuan yang memegang kendali atas kesuburan dan mencapai kemandirian ekonomi. Perempuan dapat membuat sebuah perencanaan untuk jalan ke depan, artinya mereka mampu melakukan perubahan yang menyeluruh dalam masyarakat dan dalam pemilihan pasangan, karir, serta waktu untuk melahirkan anaknya. Ada sebagian orang yang berharap bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 1970-an di University of California, Berkeley, jargon populer di antara para perempuan muda adalah unisex yang bersifat wajib. Artinya tidak benar secara politis untuk menyinggung perbedaan seks. Masih ada pula yang percaya bahwa agar perempuan bisa setara, unisex harus menjadi norma. Akan tetapi kenyataan biologisnya yang tidak ada otak yang unisex. Tetapi kenyataan biologisnya, selain itu asumsi tentang perbedaan seks dibiarkan tetap teruji secara ilmiah selama bertahun-tahun. Karena takut perempuan tidak akan menegaskan kesetaraan dengan laki-laki. Tetapi berpura-pura bahwa perempuan dan laki-laki itu sama, sementara tindakan yang merugikan laki-laki maupun perempuan adalah menyakiti perempuan. Ada 3 keinginan yang diinginkan oleh perempuan, yaitu kegembiraan hidup, hubungan yang memuaskan, dan lebih sedikit stres dengan lebih banyak waktu pribadi. Namun setelah menyibak fakta, ternyata itu sangat sulit untuk diwujudkan karena kehidupan modern, karir yang terangkap 2, dan tanggung jawab utama atas rumah tangga dan keluarga telah menyebabkan semua sasaran ini sangat sulit untuk dicapai. Kebutuhan perempuan untuk berfungsi sepenuh potensi dan memanfaatkan bakat alami otak perempuan menjadi semakin jelas secara ilmiah. Perempuan menerima perintah biologi untuk berkeras bahwa sebuah kontrak sosial baru saja memperhitungkan diri dan kebutuhan mereka. Masa depan kita dan masa depan anak-anak kita bergantung pada hal itu. Kritik subjektif Resentor. Dalam buku ini, solusi yang diberikan untuk berbagai permasalahan yang terjadi pada perempuan adalah terapi hormon berupa suntikan, obat-obat,
salep atau sesuatu yang ditempelkan yang mengandung hormon tertentu. Menurut saya ini akan berefek pada adiksi dan timbulnya berbagai dampak negatif seperti dipaparkan oleh Women Health Initiative dan Women's Health Initiative Studies pada tahun 2002 yang menyebabkan kanker payudara, stroke, dan demensia. Solusi lain menurut saya adalah memberikan jenis terapi perilaku atau sebuah aktivitas yang dapat memicu produksi hormon tertentu, entah itu dalam bentuk ritual, ibadah, atau olahraga. Ada pertanyaan?